Halo semuanya, kita kembali lagi di pertemuan kali ini. Jadi pada video pertemuan kali ini, Lausa akan menjelaskan mengenai bagian software. Ya, dimana software itu sering disebut ya sebagai perangkat lunak. Cuman di sini jangan kamu bayangkan bahwasanya bentuknya itu yang kenyal-kenyal ya, ataupun yang bisa seperti mainan anak-anak ya, seperti spons begitu, bukan. Nah, perangkat lunak di sini berarti atau software ya, itu maksudnya adalah sebuah aplikasi yang bisa kita jalankan di dalam komputer. Jadi aplikasi apapun yang bisa kamu jalankan di dalam komputer, PC, bahkan untuk zaman sekarang di handphone ya. Nah, semua itu bisa kita katakan adalah merupakan jenis dari software. Nah, software ini ada yang bersifat membantu ya, ada yang bersifat membantu, memudahkan pekerjaan, tapi sebaliknya ada juga yang mengganggu. Nah, yang mengganggu ini biasanya ini dikatakan mungkin dalam kelompok virus ya, atau malware dan sejenisnya. Nah, tapi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas aplikasi yang bersifat positif ya, atau membantu. Nah, secara fungsi ya, di sini dikelompokkan mungkin menjadi 4 dari segi kegunaan. Jadi yang pertama itu ada sistem operasi, atau biasanya yang lebih sering kita kenal dengan istilah OS. Lalu yang kedua, bagian utilitas ya, software utilitas atau utility system. Ini biasanya yang berperan sebagai bagian keamanan di dalam komputer. Nah, lalu yang ketiga ada software aplikasi. Ya, ini biasanya sesuai dengan fungsi dari aplikasi ini ya. Jadi ada, nanti lo seliskan lagi contoh-contohnya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah bahasa pemrograman. Nah, 4 jenis ini akan lo jelasin satu-satu. Kita mulai dari sistem operasi. Nah, sistem operasi di sini ya, atau operating system. Di sini dalam sistem operasi biasanya itu berupa rancangan antarmuka. Nah, di sini masuk rancangan antarmuka, user interface, yang menghubungkan antara pengguna dengan komputer, sehingga pengguna dengan gampang bisa mengoperasikan komputer atau handphone. Nah, mungkin supaya kamu bisa bayangkan lebih gampang ya, lo contohkan di handphone lah ya, karena hampir semua dari kamu itu sudah sering menggunakan handphone. Nah, contohnya saja begini. Misalnya di dalam handphone, kamu hendak menghapus yang namanya sebuah foto ya. Nah, tanpa susah-susah, biasanya di dalam handphone itu kita hanya tinggal memilih ya, atau menceklis. Setelah itu, ada logo tong sampah kecil, biasanya di sudut kiri kanan atas atau mungkin di kiri kanan bawah. Nah, kita tinggal menekan tombol tersebut, maka foto yang kita pilih tadi itu akan terhapus. Nah, padahal di balik dari logo tong sampah itu terdapat sejumlah perintah-perintah yang lumayan rumit, tapi kamu tidak diharuskan menguasai perintah-perintah tadi. Kamu bisa menggunakan handphone. Nah, sehingga kamu yang tadinya nggak ngerti perintah-perintah yang rumit itu, kamu bisa menggunakan handphone dengan lancar. Dan kamu juga langsung tahu, oh, logo tong sampah ini fungsinya untuk menghapus. Nah, atau mungkin contoh lain, misalnya ada logo kamera. Nah, kamu langsung tahu, oh, logo kamera ini artinya untuk membuka aplikasi kamera. Padahal, di balik dari setiap logo-logo yang ada, itu semuanya berisikan perintah-perintah. Ya, nah, cuman di sini mungkin pembahasannya lebih fokuskan di komputer ya. Nah, jadi contoh-contohnya juga mungkin nanti lebih banyak yang di komputer. Nah, apa-apa saja sistem operasi yang ada di dalam komputer? Ada banyak ya, mungkin beberapanya yaitu ada Microsoft Windows. Nah, di sini ada Windows 10 ya, Windows 8, Windows 7, Windows XP, tapi banyak kan
Sekarang untuk Windows XP dan 7 itu udah jarang yang pakai. Lebih banyak Windows 10 ya sekarang ya. Oke, kemudian kita lanjut, ada operating system namanya macOS. Ini biasanya untuk laptop yang dari Apple ya, MacBook. Kemudian ada Linux, ada DOS. Ya, mungkin untuk beberapa contoh tampilannya, nah ini Losa akan tunjukkan. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Windows 10 ya. Mungkin ini juga yang sering kamu lihat, Windows 10. Nah, di sana kamu bisa lihat icon-iconnya semua sudah tersusun rapi. Nah, jadi di situ ada kalender, ada mail ya, ada weather. Nah, ini yang Losa bilang tadi. Sebenarnya di balik dari logo-logo ini semua itu berisikan perintah-perintah. Tapi selama ini tanpa kamu harus mengetahui perintah tersebut, kamu tetap bisa menggunakan komputer. Itulah fungsi dari yang namanya operating system, membantu menghubungkan kamu dengan komputer. Nah, sehingga kamu mau buka kalender tinggal diklik. Kamu mau lihat file yang terhapus atau di recycle bin, tinggal double klik. Oh, kamu mau buka yang namanya jam, tinggal buka alarm dan clock. Nah, semuanya udah tersusun rapi, sehingga komputer ini menjadi mudah digunakan, mudah kamu ngerti. Nah, contoh lain ada Windows 8 ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan sama, di sini semuanya sudah disusun dengan sangat rapi, sehingga user atau kamu ya bisa menggunakannya dengan mudah. Nah, setiap kali operating system ini mengalami yang namanya pengembangan, biasanya perintah-perintahnya itu menjadi lebih sederhana lagi, lebih gampang dimengerti lagi ya. Makanya kamu lihat, kalau saya contohin aja handphone ya. Nah, handphone zaman yang dulu dengan handphone yang zaman sekarang, ini cara pemakaiannya sangat berbeda. Nah, zaman yang dulu mau nge-SMS aja itu mesti satu tombol diklik berulang-ulang, misalnya untuk huruf ABC. Nah, kita mesti tekan tombol angka 2 sampai 3 kali baru bisa dapat yang namanya huruf C. Nah, sekarang tombol atau untuk mengetik huruf C itu udah langsung ada logonya, tinggal kamu pencet tanpa susah-susah. Nah, mungkin lagi di perkembangan yang lebih lanjut, ya mungkin sekarang juga sudah banyak ya. Jadi dulunya pakai ketik-ketik yang tadi ya, mau huruf C, angka 2-nya ditekan-tekan 3 kali. Kemudian berkembang, sekarang udah mulai QWERTY keyboard. Kamu mau ketik huruf C, udah langsung ada logonya. Nah, mungkin perkembangan berikutnya apa? Pakai voice chat. Nah, jadi tanpa harus mengetik-mengetik, kita hanya tinggal merecord suara kita, itu udah langsung muncul. Nah, buktinya sekarang ada kalau di Android ya, ada Google. Kemudian kalau di iPhone ada namanya Siri. Nah, itu juga sudah muncul yang namanya seperti itu, ada asistennya. Jadi kamu menggunakan handphone dan komputer ini sekarang udah jadi lebih gampang. Nah, bisa jadi ya. Nah, kedepannya mungkin tanpa perlu kita menggunakan tangan, hanya cukup dengan melihat atau mungkin dengan telepati atau bagaimana. Nah, mungkin kita udah bisa langsung memberikan perintah ke komputer tersebut. Nah, ini bisa jadi ya. Nah, perkembangan yang berikutnya ke depannya. Oke, next. Nah, ini contoh Linux ya, operating system dalam bentuk yang Linux. Ini juga ada ya, cuman jarang sekali mungkin kelihatan sama kamu. Nah, lalu selain Linux, nah ini macOS. Ini buat kamu yang menggunakan laptop merek Apple, ini pasti udah tahu ya. Nah, bentuk OS-nya itu dia seperti ini, sama dalam bentuk icon-icon juga. Nah, lalu berikutnya, nah ini mungkin bonus ya. Nah, ini bonus, ini contoh operating system yang ada di handphone, ya, di iPhone lah ya. Nah, di sini juga kamu lihat dalam bentuk icon-icon ya, untuk menggeser yang namanya brightness, terang atau gelap, ini tinggal di scroll aja. Kemudian mungkin bisa lo sebilang, kamu menggunakan handphone itu tanpa harus diajari orang, bisa ngerti sendiri kan, mudah ya. Nah, sekali lagi, inilah fungsi dari operating system, mempermudah penggunaan komputer, mempermudah menghubungkan antara kamu ya sebagai pengguna dengan si mesin. Nah, jadi menggunakannya ini gampang banget. Oke, lalu ada Android ya, ini biasanya di handphone Samsung ya,
Oke. Mungkin itu sedikit perbedaan antara tadi handphone iOS ya dengan Android. Oke, lalu selanjutkan. Nah, kita ke jenis yang kedua ya, yaitu software utility yang Lause bilang tadi, keamanan. Nah, software utility ini biasanya fungsinya ya, dia mengamankan, kemudian mungkin merawat komputer supaya dia lebih awet. Nah, ataupun bisa untuk mengkonfigurasi, misalnya memberikan pengaturan tambahan, misalnya kamu mau hard diskmu itu jadi ada 4 drive. Nah, kamu bisa, dan aplikasinya ini nanti termasuk di golongan utility. Nah, di sini juga Lause udah buat contoh-contoh ya, beberapa jenis aplikasi yang termasuk golongan utility. Kamu bisa lihat. Nah, di sini ada antivirus ya. Nah, dialah satpamnya, dialah yang berperan sebagai penjaga keamanan di komputer kamu. Nah, antivirus itu pun nanti ada banyak contohnya. Nah, habis ini mungkin Lause akan tunjukin. Lalu ada yang namanya receiver. Nah, receiver ini untuk apa? Biasanya untuk mengelompokkan beberapa file itu menjadi satu. Contoh misalnya ada 200 file. Nah, kita mau kirim ke orang 200 file ini kan susah. Nah, itu biasanya diarsip dulu sehingga dia jadi satu file, dan bahkan ada kemungkinan datanya bisa diperkecil sedikit. Nah, baru satu file ini tinggal kita kirimin. Nah, jadi kita nggak usah sampai 200 kali kirim. Misalnya tadi filenya 200 ya. Nah, nggak usah sampai 200 kali kirim. Kita bisa arsip sehingga dia jadi satu file. Nah, lalu satu file ini tinggal kita kirim sekali saja. Nah, sampai di tujuannya nanti, satu file ini bisa dibuka lagi. Artinya bisa dipecah lagi menjadi 200 file aslinya. Nah, itu receivers. Lalu ada disk checker. Biasanya ini untuk kalau misalnya flash disk atau hard disk kamu itu ada mengalami masalah ya. Nah, ini untuk fungsinya untuk mengecek disk. Lalu disk cleaner ya. Lalu ada disk partition. Oke, Lause kasih lihat contoh dari antivirus. Nah, jadi dalam bentuk logo-logo nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi antivirus itu ada banyak ya. Ada McAfee, ada Smartap, ada AVG ya. Kemudian ada Avast, Avira, Kaspersky ya. Dan mungkin masih banyak lagi di luar dari gambar-gambar yang Lause kasih ini. Nah, Lause sendiri pribadi itu juga menggunakan antivirus yang asset ya, asset. Nah, tapi semua antivirus ini baik, tergantung kamu lebih suka pakai yang mana. Jadi nggak ada istilahnya mana yang paling terbaik, nggak ada. Jadi semuanya ada plus minusnya. Nah, ini tergantung kamu lebih suka menggunakan yang mana. Oke, nah lalu kita lanjut. Nah, contoh dari receiver tadi yang Lause bilang ya. Nah, sudah pasti yang paling kamu kenal itu adalah WinZip ya. WinZip itu yang ini ya, yang sebelah kiri, WinZip. Kemudian yang susunannya kayak 3 buku di sana itu adalah WinRAR ya. Nah, WinRAR, lalu ada 7zip ya. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Oke. Nah, ini Lause lanjut berikutnya ke yang namanya software aplikasi. Ya, aplikasi yang berfungsi untuk kebutuhan khusus. Misalnya, Pak, saya suka desain foto. Pak, saya suka desain video. Pak, saya mau streaming, live streaming. Saya mau buat live streaming Mobile Legends. Bagaimana? Nah, inilah aplikasi-aplikasinya. Jadi sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sebagai contoh di bawah kita lihat untuk text editor, untuk yang ngetik-ngetik teks, ada Microsoft Word di sana. Untuk kebutuhan presentasi, ada Microsoft PowerPoint. Untuk desain video, di sini ada Adobe Premiere ya. Nah, untuk yang live streaming, yang suka lihat live streaming Mobile Legends di YouTube, nah penasaran mereka pakai aplikasi apa? Nah, salah satunya adalah OBS Studio. Lalu ada, Pak, saya suka desain foto. Nah, software yang paling terkenal itu kalau untuk foto adalah Adobe Photoshop. Nah, tentu saja di sini walaupun contohnya hanya satu, jadi kamu jangan mengira text editor itu cuma Microsoft Word doang. Enggak, ada banyak lagi. Cuman di sini Lause kasih satu contoh yang mungkin paling banyak digunain orang ya. Nah, jadi text editor banyak, presentasi banyak, untuk video Pak bermacam-macam ya. Bahkan untuk live streaming, desain foto juga banyak sekali contoh aplikasinya. Nah, cuman nggak bisa Lause sebutkan semuanya ya. Oke, kita lihat
contoh dari Microsoft yang tadi ya. Nah, jadi Microsoft PowerPoint itu biasanya untuk membuat presentasi. Lalu Microsoft Word ini biasanya untuk mengetik teks, entah buat surat ya, buat pengumuman, itu Microsoft Word. Lalu yang untuk kebutuhan kantor, misalnya untuk pembukuan di kantor, keuangan, nah ada Microsoft Excel di sana. Oke, nah kita lihat lagi berikutnya. Nah ini contoh ya, ada Adobe Photoshop ya untuk yang mendesain gambar, kemudian ada Adobe Premiere Pro. Nah ini untuk desain video ya. Nah desain video. Nah Lause juga desain video yang kamu lihat sekarang ini juga pakai software Adobe Premiere Pro. Nah lalu di bawahnya ada OBS Studio. Cuman di sini Lose yang kamu lihat di sini ya, OBS Studio ini dia masih persiapan, jadi dia belum mulai live-nya. Nah, masih ngatur-ngatur ya. Nah, jadi sekilas lah ya, sekilas. Oke, nah OBS Studio ini mungkin buat kamu yang perlu ya. Nah, kamu bisa cari di internet dan dia free kok. Nah, 3 software yang kamu lihat ini ya kalau sudah berkaitan dengan foto, video ya. Nah, ini biasanya memerlukan laptop atau komputer dengan spek yang sangat tinggi. Kalau laptopnya spesifikasinya kurang, biasanya aplikasi ini tidak bisa diinstal. Ataupun kalau memang bisa kamu paksakan install, nah pada saat kamu jalankan nanti, mungkin dia agak lambat. Atau mungkin sedikit-sedikit dia mau error, not responding, dan semacamnya. Oke, kita next ke yang berikutnya. Nah, ini terakhir ya. Nah, ini adalah bahasa pemrograman. Nah, kenapa? Oke, kita baca dulu pengertiannya di sini. Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menciptakan aplikasi yang baru. Biasanya isi dari bahasa pemrograman ini lebih banyak berupa coding-coding yang cukup sulit untuk dikuasai, tapi ada beberapa juga yang mudah. Oke, kenapa dibilang bahasa di sini? Ya, karena dia begini. Setiap bahasa pemrograman ya, itu dia codingnya beda-beda, cara penulisannya beda-beda. Nah, mungkin untuk contoh yang di bawah ya, kamu lihat di situ ada untuk yang kategori pemrograman DOS ya, DOS. Di situ ada Pascal, kemudian ada C++ ya, ada Turbo C. Nah, di situ bahkan untuk yang satu kategori itu bahasanya bisa berbeda-beda. Jadi setelah kamu kuasai Pascal, kamu juga harus belajar lagi C++. Nah, terus harus lagi memahami Turbo C. Artinya, tiap-tiap aplikasi itu bahasanya beda-beda. Nah, itulah kenapa disebut istilahnya itu adalah bahasa pemrograman. Nah, itu DOS ya. Lalu kalau untuk contoh yang Windows ya, untuk yang Windows di situ ada Visual Basic, VB.NET. Nah, lagi-lagi bahasanya berbeda. Nah, belum lagi nanti untuk website, kemudian ada untuk pemrograman ke iOS ya, ke iOS. Karena sekarang udah mulai ke handphone ya, beralih ke handphone. Nah, aplikasi yang bisa kita pakai itu nanti ada Swift, terus di Android itu ada Kotlin ya. Nah, tentu saja semua ini terus terang ya, ini jarang sekali ada yang menguasai semuanya. Jarang sekali. Biasanya salah satu programmer ya, gelar yang diberikan untuk yang biasa menguasai coding-coding ini adalah programmer ya, si pembuat program. Nah, si programmer ini biasanya dia hanya unggul di salah satu bidang. Misalnya dia ahli website, nah dia ahli di Windows, atau mungkin dia programmernya itu ahli di iOS ya, atau dia ahlinya Android. Artinya hanya bisa satu yang dia unggulkan. Nah, tapi kalau misalnya kamu bisa kuasai semuanya sekaligus, wah, kamu itu luar biasa. Nah, tapi jarang sekali ada ya. Paling tidak ya mungkin untuk dasar-dasarnya bisa lah. Tapi kalau sampai mahir, profesional, segala bidang, nah itu biasanya jarang sekali. Oke. Nah, terus kita lanjut ya. Nah, dari bahasa pemrograman ada namanya brandware ya. Nah, jadi ada 3
syarat dasar yang harus dimiliki komputer. Jadi yang pertama itu tadi adalah hardware. Hardware minggu lalu sudah kamu dengarkan dari Pak Wedi ya. Lalu yang kedua tadi software ya, baru lo saya jelasin. Nah yang ketiga ini adalah brainware, otaknya ya, si pengendali. Nah pengendali, yuk kita lihat apa-apa aja. Nah jadi brainware di sini maksudnya itu adalah manusianya ya, manusianya yang memberikan perintah, menginstruksikan, mengendalikan, ya mengoperasikan sebuah komputer lah, supaya ada satu output atau informasi yang ingin dicapai. Nah, mungkin kamu punya pertanyaan, Pak, kalau dibilang manusia, berarti kalau yang main game itu Pak termasuk brainware Pak? Iya, karena kamu main game, kamu kan kasih perintah ke komputer. Kamu mau maju, tombol apa yang harus ditekan. Kamu mau pukul, kamu mau buat suatu gerakan, kamu harus kasih perintahnya ke komputer. Baru komputer ini merespon kan, oh dia mau maju, nah saya gerakin karakternya begini-begini. Walaupun itu main game Pak, iya benar, kamu itu brainware ya. Nah contoh lain lagi, misalnya kamu ke mesin ATM, kamu hendak mengambil yang namanya menarik uang atau mentransfer uang di mesin ATM. Nah ATM itu kan komputer. Nah kamu itu sebagai brainware karena kamu memberikan perintah ke ATM, kamu masukkan password ya, kamu pilih-pilih menunya. Nah kamu itu termasuk brainware. Pak, kalau misalnya robot Pak, nah saya pernah baca katanya Pak, kalau robot itu kan dia bisa artinya dia bisa gerak-gerak sendiri atau mungkin adalah gerakan-gerakan yang dia bisa respon secara otomatis. Nah benar, robot itu memang bisa bergerak sendiri, tapi lagi-lagi kalau dia hendak melakukan sesuatu, artinya dia harus menerima respon dari kamu dulu. Artinya kalau kamu ada tanya sesuatu, baru dia bisa membalas. Artinya inputnya itu tetap harus dari kamu dulu. Nah, misalnya kamu mau suruh dia gerak, nah dia baru gerak. Nah, jadi antara hardware, software dengan brainware itu nggak bisa dipisahin ya. Nah, jadi hardware tadi itu adalah mesinnya, software itu adalah aplikasinya, nah brainware ini otaknya. Jadi kamu bisa bayangin, kalau salah satunya hilang ya, contoh, cuman ada mesin komputernya, ada softwarenya, aplikasinya ada, tapi nggak ada orang yang mengendalikan. Nah, komputer itu tidak bisa berfungsi ya. Nah, atau elemen-elemen lain yang kamu hilangkan juga sama ya. Misalnya, brainware-nya ada, manusianya ada ya, komputernya juga ada, mesinnya ada, hardware-nya ada, tapi nggak ada software-nya, aplikasinya nggak ada. Nah kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah jadi 3 elemen dasar sebuah komputer ini adalah syarat utamanya yang harus dimiliki, nggak bisa dipisahin. Nah contoh-contoh ya atau istilah-istilah untuk si brainware sesuai dengan apa yang dia kerjakan di komputer ya. Nah ini ada banyak, cuman Lose kasih di sini ada 4. Nah, hacker itu biasanya untuk orang yang dia memanipulasi. Artinya dia edit-edit, dia retas ya aplikasi buatan orang. Nah, orang yang kerjanya seperti itu kita namai dengan istilah hacker. Nah, lalu programmer. Nah, programmer ini seperti yang Lause bilang tadi, seseorang yang sudah menguasai bahasa pemrograman, salah satu aja ya. Dia mau ahli di bahasa pemrograman yang manapun, dan kalau dia bisa kerjain ya, dia bisa menciptakan, nah maka dia sudah bisa kita bilang istilahnya itu adalah programmer. Nah kalau YouTuber ini nggak perlu sejelasin lagi, kamu udah tahu ya. Oke, langsung lanjut desainer. Nah ini desainer biasanya adalah orang-orang yang memang dia mampu, dia ahli dalam mendesain foto, video ya, menggunakan komputer. Nah kita bisa sebut istilahnya itu adalah desainer. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, gamer misalnya ya. Oke. Nah, Los rasa cukup sampai di sini dulu untuk penjelasan video kali ini. Nah, kalau kamu rasa video ini membantu kamu, berikan dukunganmu dengan cara like dan subscribe channel ini. Terima kasih.